Oke, dari ini kita cuman sebenarnya kalau kalian baca RPS-nya ini ya mirip dengan yang kita pelajari minggu lalu, cuman ini lebih mempertajam aja, lebih memperdalam. Ini masih dalam pelanggaran etika dalam public speaking kan. Kalau kemarin kan etika dalam public speaking ya. Kita udah bahas sedikit mengenai pelanggarannya, tapi seri ini akan lebih dalam. Overview-nya kita akan mengulang lagi sebentar apa itu etika, komunikasi, kemudian pelanggaran etika dalam public speaking, pelanggaran etika dalam level teks media, dan pelanggaran etika dalam level post production ya, post produksi. Oke, etika kembali lagi ini adalah cabang filsafat ya, membahas nilai, norma, prinsip moral mengenai apa yang benar, mengapa yang salah ya. Jadi nilai norma, sekumpulan nilai norma moral yang kita gunakan ya untuk melihat apakah yang kita lakukan itu benar atau salah dalam kehidupan bermasyarakat. Etika itu juga dipakai sebagai acuan ya untuk mengambil keputusan, juga bertindak dalam lingkup sosial ya, bukan berdasarkan pertimbangan moral, bukan hanya mengikuti hukum atau kebiasaan. Ini ada aspek penting dalam etika ya, ada norma dan nilai moral, kemudian tanggung jawab moralnya seperti apa, kemudian prinsip keadilan dan kebenaran. Aspek penting dalam etika yang pertama norma atau nilai moral ya. Jadi ini adalah aturan atau standar yang mengatur dan disepakati kelompok masyarakat ya untuk eh, mengatur sikap mereka ya, mengatur sikap mereka, mengatur perilaku mereka apakah termasuk baik atau buruk ya. Jadi ini adalah standar perilaku ya, sesuatu yang disepakati oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Kemudian ada tanggung jawab moral itu balik lagi ke individu masing-masing ya. Individu tahu nih nilai moral atau norma yang berlaku di masyarakat, apakah mereka akan otomatis bertanggung jawab? Itu kembali lagi ke individu masing-masing. Kalau dia ada kesadaran, kalau dia punya tanggung jawab moral, tentu dia akan berlaku sesuai nilai normal yang ada ya. Dan dia juga akan harus selalu siap menerima konsekuensi bila tidak mengikuti nilai atau norma moral yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada prinsip keadilan dan kebenaran ya, bertindak adil dan jujur dalam berinteraksi tanpa merugikan pihak tertentu. Jadi etika itu juga mengatur kita supaya kita bisa berlaku sesuai dengan selain sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat, sesuai nilai moral yang berlaku di masyarakat, juga agar kita bisa melakukan apa yang kita bisa tanpa mengganggu orang lain, tanpa mengganggu pihak lain ya. Itu pentingnya etika. Nah, ini aspek penting dalam etika. Ada konsekuensialisme dan versus deontologi, kemudian ada etika personal versus etika sosial. Kalau konsekuensialisme itu menilai tindakan berdasarkan hasil atau akibatnya. Jadi kadang kita punya sebenarnya ingin berlaku baik, tetapi tindakan kita sebenarnya niatnya baik itu hasilnya justru malah membawa ketidakberuntungan, membawa keburukan. Nah, ini kalau misal kita pakai konsekuensialisme itu justru akan berakhir di panis ya. Kalau meskipun niatnya baik tapi hasilnya justru jauh dari baik, itu ada kemungkinan untuk mendapat punishment. Kemudian ada deontologi, melihat tindakan berdasarkan kewajiban moral, prinsip terlepas dari hasil akhirat. Jadi kita ngelihat kewajiban moral kita, kemudian kita lihat niat kita ya. Terlepas dari hasil akhirat nanti itu kalau misalnya niatnya baik, niatnya bagus, sesuai dengan moral dan prinsip, maka akan lepas dari punishment ya, punishment di masyarakat. Nah, kemudian ada etika personal PS etika sosial. Etika personal pedoman perilaku individu dalam kehidupan pribadi ya. Jadi walaupun kita sudah tahu etika yang berlaku di masyarakat, kalian pasti punya prinsip masing-masing, punya aturan batasan masing-masing mengenai etika dalam kehidupan pribadi. Nah, sementara kalau etika sosial pedoman perilaku dalam dengan masyarakat ya ketika yang berlaku ketika kita berinteraksi di kehidupan sosial ya, di lingkungan sosial. Nah, ini jenis-jenis etika. Ada etika deskriptif ya, etika normatif, metaetika, dan etika terapan. Ya, etika deskriptif dalam bentuk deskripsi ya, mempelajari, menggambarkan perilaku etis yang baik dalam masyarakat itu bagaimana sih tanpa harus menilai benar atau salah terlebih dahulu. Etika deskriptif kita lihat
perilaku kita di masyarakat itu etis atau tidak tanpa harus melihat benar atau salah dulu. Kalau normatif berarti sudah melihat menilai benar atau salahnya ya. Sudah menilai benar atau salahnya juga menentukan prinsip dan standar moral yang harus diikuti. Jadi kalau normatif sudah dinilai benar atau salahnya ada standar moral tertentu yang harus diikuti. Metaetika menganalisis makna konsep moral ya. Kalau metaetika baru menganalisis konsep moral, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah ya. Kemudian ada etika terapan, sudah dalam diterapkan etikanya ya, menerapkan prinsip etika dalam situasi konteks tertentu. Ya, etika terapan. Jadi etika dalam situasi konteks tertentu pasti akan berbeda-beda efeknya itu etika bisnis, etika profesi maupun etika komunikasi. Oke, komunikasi publik ya. Ini balik lagi ke sini sebentar. Komunikasi ya, proses seseorang atau beberapa orang agar menggunakan informasi terhubung dengan pihak lain ya. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi kepada pihak lain ya, kepada lingkungan sekitarnya. Komunikasi bisa dilakukan secara verbal, nonverbal ya, seperti gerak-gerik badan, sikap tertentu, senyum. Nah, kalau misal komunikasi publik lebih ke proses penyampaian pesan kepada audiens yang luas ya, kepada kalangan luas. Nah, kalau dulu kan kita kalau komunikasi publik kita mikirnya seseorang pidato di depan podium mostly ya. Tapi seperti sekarang kalau yang kemajuan internet saya berkomunikasi dan Anda menerangkan materi itu juga masuknya ke komunikasi publik. Ketika Anda mengirim posting ke sosial media bisa dilihat orang banyak, Anda menyampaikan sesuatu, menyampaikan opini Anda atau menyampaikan hal lainnya, itu juga bisa dihitung sebagai komunikasi publik. Jadi, komunikasi publik maknanya semakin luas dengan perkembangan internet di mana Anda bukan lagi uh, untuk jadi melakukan komunikasi, Anda tuh tidak harus berdiri di depan podium, melakukan pidato, seperti itu, tidak seperti itu lagi ya. Jadi lebih luas. Nah, etika komunikasi. Jadi ini adalah sekelompok peraturan ya, standar bagaimana menyampaikan pesan dalam berkomunikasi, termasuk juga mengatur bagaimana menerima dalam komunikasi, yang menerima komunikasi, bagaimana menyampaikan pesan, menerima pesan ya, diatur dengan standar tertentu. Nah, etika komunikasi berlaku dalam setiap tataran komunikasi akan berbeda bila melibatkan karakteristik khalayak yang berbeda. Jadi etika komunikasi itu juga dipengaruhi oleh budaya, nilai normal dan masing-masing ya. Kalau kita di sini etika komunikasi kalau sama yang lebih tua itu kan harus memanggil dengan sebutan bapak, ibu atau kakak atau mbak ya. Terus kemudian kalau misalnya bertemu dengan lebih tua ya harus yang muda biasanya etikanya sesuai etikanya menyapa terlebih dahulu bahkan kalau perlu salim ya. Tapi beda dengan yang di orang yang tinggal di daerah barat ya. Uh, kalau dibanding dengan negara ASEAN di Barat itu mereka lebih yang tua itu lebih rileks ya. Mereka tidak harus menyapa duluan yang lebih muda, bahkan menyapanya pun ya menyapa nama aja, tidak memakai ucapan tertentu, tidak memakai ucapan penghormatan tertentu. Makanya etika itu tergantung tatarannya ya, melibatkan karakteristik yang berbeda, karakteristik budaya yang berbeda tentu akan berbeda lagi peraturannya ya. Kalau misalnya kita menerapkan cara barat gitu, di sini mungkin akan dinilai tidak etis ya, tidak sopan. Kalau misalnya memanggil lebih tua nama langsung ya. Tapi kalau misalnya di sana biasa aja, justru kadang kalau dipanggil Mister, Sir itu mereka merasa berlebihan. Kalau konteksnya sudah kenal ya. Oke, ini etika juga berlaku dalam komunikasi interpersonal, tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam komunikasi kelompok. Jadi etika yang berlaku dalam komunikasi interpersonal antara dua orang saja, secara intens, itu mungkin akan diterima berbeda kalau diperlakukan dalam komunikasi kelompok. Segampang jokes kalian di tongkrongan itu ya kalian misalnya sering hangout terus kemudian saling jokes dengan teman-teman sekelompok kalian yang dengan geng kalian. Kalau misalnya ditaruh di sosial media atau ditaruh di luar circle tongkrongan kalian, itu bisa jadi ada orang yang tidak menganggapnya lucu, tidak menganggapnya sopan jokes kalian ya. Jadi etika itu beda-beda ya. Standarnya mungkin tergantung kita berinteraksi dengan siapa itu akan menimbulkan sesuatu yang berbeda ya. Kalau misalnya komunikasi interpersonal belum tentu bisa diterapkan dalam komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok belum tentu ya. Komunikasi dalam kelompok misalnya jokes kalian dalam tongkrongan itu bisa diterapkan
di dalam komunikasi organisasi. Misalnya kalian ngejokes yang sama di dalam kelas, sesuai dengan yang dijokes di tongkrongan, itu belum tentu bisa diterima, belum tentu bisa dianggap etis. Nah, ini kegunaan etika komunikasi. Kenapa perlu ada etika komunikasi? Kenapa perlu ada batasan-batasan tertentu ya? Karena ini berpihak untuk melindungi, berfungsi untuk melindungi masyarakat yang tidak berdaya dari kezaliman komunikator dominan, ya, baik media maupun pemerintah. Makanya perlu ada etika komunikasi. Ini memperlindungi masyarakat juga fungsinya. Sehingga mereka tidak dituntut, sehingga mereka dituntut untuk mencari atau menyajikan informasi yang tidak merugikan masyarakat. Etika komunikasi juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kebebasan secara berlebihan oleh komunikator. Sehingga dengan etika diharapkan orang bisa membatasi diri dalam memproduksi informasi yang cenderung merugikan masyarakat. Jadi di sini fungsi etika komunikasi lebih kepada melindungi masyarakat ya. Melindungi masyarakat dari komunikasi yang salah, dari informasi-informasi yang salah atau informasi-informasi yang memang sengaja disalahkan, informasi-informasi yang tidak benar, gitu ya, baik dari media maupun pemerintah. Ini juga etika komunikasi mungkin melindungi kita dalam berkomunikasi. Jadi kita tahu kita bisa berkomunikasi secara bebas, kita bisa speak up, tapi tentu harus ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini jenis-jenis pelanggaran etika dalam komunikasi ya, komunikasi publik maupun komunikasi secara umum. Ada distorsi informasi, menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Contohnya, ketika ada demo RUU TNI dibilang ditunggangi oleh ini ya, oleh Barat, katanya ditunggangi oleh pihak asing. Tapi kenyataannya tidak ada penunggangan dari pihak asing dan demo RUU TNI juga ini ya, basis dari masyarakat ya, kalau misalnya tidak mau konten itu sebaiknya ditaruh di barak, bukan ditaruh di jabatan-jabatan penting yang sebenarnya lebih cocok untuk masyarakat sipil, ya. Itu contoh distorsi informasi, ya. Kemudian katanya kalau kalian baca berita sekarang kebanyakan sudah dikontrol oleh beritanya. Katanya kalau pada saat demo RUU TNI rusuh karena pendemonya. Padahal kenyataannya TNI-nya ya, TNI-nya duluan yang ketika sudah maghrib itu melakukan kerusuhan ya, mengejar-ngejar, kemudian menembaki, bahkan memukul, bahkan sampai anggota medis pun dipukul gitu ya. Bahkan mereka udah sampai ke rumah sakit pun masih dikejar-kejar, padahal peraturannya secara hukum internasional ya, secara perlindungan hak asasi manusia, kalau misalnya tenaga medis, perempuan, orang tua ya, masyarakat sipil dalam kondisi perang apapun tidak boleh diserang. Begitu juga rumah sakit. Rumah sakit itu tidak boleh didatangi ya, apalagi sampai maksa gitu. Itu sudah pelanggaran hak asasi manusia, sudah pelanggaran hukum internasional ya. Oke, kemudian selanjutnya plagiarisme, menggunakan ide orang lain tanpa menyebutkan sumber ya. Mungkin kalau misalnya kalian pengguna TikTok, itu banyak kan yang melakukan plagiarisme, idenya sebenarnya nyontek dari orang lain, dari yang bahasa Inggris kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tapi tidak mencantumkan inspirasinya, tidak mencantumkan sumbernya. Kemudian pelanggaran privasi, doxing, ya, mengungkap informasi pribadi tanpa izin. Kalau kalian menyebarkan KTP orang, kemudian menyebarkan alamat orang, itu bisa dituntut ya. Itu juga sudah pelanggaran etika ya, melanggar privasi seseorang. Manipulasi emosi, mempengaruhi audiens dengan cara yang tidak etis. Kemarin ramai kasus, aduh saya lupa namanya. Yang mungkin ada yang bisa bantu, yang donatur tidak boleh, kalau bukan donatur tidak boleh mengatur. Itu contoh manipulasi emosi, ya. Menutup orang lain untuk bisa berdiskusi secara kritis, ya, dengan melakukan Google Trip. Ya, itu contoh manipulasi emosi. Jadi, dia punya kesalahan, tapi dia tidak mau dikritik. Dia bilang kalau bukan donatur tidak boleh mengatur. Padahal sebenarnya mau apapun itu, kalau misalnya salah, masyarakat atau orang yang menonton kontennya berhak ya menegur ya. Tapi kalau misalnya udah pakai trik Google Trip seperti itu, seolah-olah kalau misalnya kita
menegur, kita yang mengurusi, kita yang salah. Padahal sebenarnya kalau salah ada ketika Anda melakukan komunikasi publik ya, menaruh konten di sosial media orang, kita tidak bisa mengontrol reaksi orang-orang. Kalaupun kita salah pun orang lain tentu ya akan bereaksi terhadap kesalahan kita. Kemudian penyebaran kebencian ya, menggunakan ujaran kebencian atau diskriminasi ya, termasuk juga misalnya fitnah untuk supaya ada pihak-pihak yang dibenci ya, menggunakan ujaran kebencian. Tapi ini menggunakan ujaran kebencian ini bisa agak rancu ya, karena sekarang kita tahu ya ada UUT perlindungan. Nah, itu pasal termasuk pasal karet ya. Karena penggunaan ujaran kebencian ini masih rancu. Yang bisa disebut ujaran kebencian itu seperti apa? Kalau misalnya kebanyakan kan orang juga cuman kritik saja, kritik yang membangun, tapi di framing sebagai ujaran kebencian. Makanya itu sekarang orang-orang lagi bersiap untuk eh, banyak orang-orang bersiap untuk RUU Polri ya. Kan nanti RUU Polri salah satu hukumnya dalam berhubungan dengan cyber digital, katanya tidak boleh melakukan uraian ujaran kebencian. Tapi ini termasuk pasal karet. Ujaran kebencian itu batasnya sampai apa? Jangan sampai itu pasal baru dipakai untuk mempenjara orang-orang yang sebenarnya innocent, orang-orang yang cuma mengkritik, bukan melakukan ujaran kebencian atau diskriminasi. Pelecehan atau intimidasi. Nah, ini termasuk pelecehan ya, dalam menggunakan komunikasi untuk merendahkan atau menekan orang lain. Ya, misalnya kalian lihat seorang post tertentu atau misalkan orang lakukan pidato publik gitu, kemudian kalian mengomentari bajunya, misalnya mengomentari penampilannya atau membuat jokes yang berbau seksual, itu udah masuk ke pelecehan dan intimidasi, termasuk juga jenis pelanggaran etika dalam berkomunikasi. Oke, ini pelanggaran etika ya. Ini dalam media sosial dan satu lagi dalam post production. Karena tadi kan kita sudah bahas ya, komunikasi publik itu bukan hanya berpidato di luar saja di depan audiens, tapi sekarang artinya udah luas ya, termasuk penggunaan media sosial untuk mempost atau menyampaikan opini sudah masuk ke dalam ranah komunikasi publik. Kayak pelanggaran etika dalam media sosial ada penyebaran berita hoax, ya berita yang salah, pencemaran nama baik juga termasuk ya, termasuk di dalamnya doxing, pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax. Kemudian ada penipuan online. Ya, ini juga masuk ke pelanggaran etika dalam media sosial. Mungkin kalian pernah dapat WA atau dapat telepon asing, kemudian minta uang, atau katanya anaknya kecelakaan, atau adiknya kecelakaan, atau saudara kecelakaan. Nah, itu masuk ke penipuan online ya. Kemarin juga kan kita Fakultas Ekonomi buat ISC BIM itu juga pernah ada orang yang berusaha menipu gitu. Katanya udah transfer, tapi transfernya kelebihan, minta dibalikan segera. Padahal kan kalau transfer itu kan ke rekening bersama, bukan rekening kita, ya. Nggak bisa kita main balikan secepat-cepatnya, ya. Itu masuk ke penipuan online. Kemudian post production, ya, termasuk memanipulasi narasumber. Mungkin kalian pernah lihat kasus di mana narasumbernya ngomong apa, tapi diedit. Diedit, dia sebenarnya ngomong konteksnya A, tapi ada yang di-cut-cut sehingga sampai ke masyarakat itu jadi konteksnya jadi berbeda, konteksnya B. Itu termasuk contoh memanipulasi narasumber, ya. Kemudian dramatisasi peristiwa ini udah banyak sekali ya, dramatisasi peristiwa ya, seperti berita-berita selebriti yang suka seperti heboh, atau kemarin tadi ya, soal demo ricuh, soal yang demonya itu menggunakan anarkis, menggunakan violence, tapi sebenarnya itu dibuat terlebih dahulu ya, diprovokasi terlebih dahulu, bahkan yang terjadi sebenarnya sebaliknya. Itu termasuk dramatisasi peristiwa. Kemudian komersialisasi ruang berita. Oke, berita itu harusnya netral ya. Berita itu harusnya netral, bukan berdasarkan pesanan. Tapi banyak kasus sekarang berita yang disampaikan ke masyarakat itu sudah berita pesanan, ya sudah dibayar. Itu contoh komersialisasi ruang berita. Kemudian intervensi bisnis di newsroom, ya. Jadi misalnya ada bisnis tertentu
sehingga berita yang disampaikan jadi berat sebelah, memihak, ya. Kemudian memanipulasi teknik pengumpulan fakta. Fakta data di lapangan bisa jadi orang mengerti fakta lapangannya seperti ini, tapi kemudian dimanipulasi data-datanya atau disampaikan tetap raw data-data, tapi informasi yang disampaikan sebenarnya berbeda jauh dengan si fakta yang ditampilkan. Dan intervensi pemilik media ini hampir sama dengan intervensi bisnis di newsroom ya. Jadi pemilik medianya melakukan intervensi, menyaring, memfilter berita yang disampaikan. Jadi berita yang disampaikan itu tidak 100% tepat. Karena ada intervensi dari pemilik media untuk alasan apapun. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak mengenai pelanggaran etika dalam public speaking? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan sampai sini mengenai materi hari ini? Oke, kita bahas kasus bentar. Ada yang pernah ini nggak dengar yang belakangan ini sedang ramai ya? Kasus Tempo yang dikirimin binatang tanpa kuping, kemudian dikirimin tikus. Nah, itu menurut kalian masuk pelanggaran etika dalam bentuk apa? Kebebasan pers, Bu. Ya, kebebasan pers ya. Ini termasuk intervensi dalam kebebasan pers ya. Itu juga termasuk pelanggaran etika ya, karena itu sangat-sangat eh pelec masuknya ke melecehkan sekali gitu. Apalagi yang ditarget adalah wartawan perempuan ya. Bahkan itu kayak ancaman dan itu sangat ini ya, pengecut sekali ya. Itu juga sayangnya banyak sekali terjadi belakangan ini ya. Sebenarnya kasus pelanggaran etika ini kemarin kan saya ngasih tugas itu bahan kalian banyak sekali loh dalam kasus-kasus belakangan ini. Oke, ada nggak yang mau membacakan siapapun deh tugas yang kalian kerjakan, kasus yang kalian sorot siapapun di antara kalian. Mumpung masih ada waktu ini. Mungkin Citra atau Sabil atau Haura mungkin ada yang mau menyampaikan mengenai contoh pelanggaran etika dalam public speaking yang tugas yang kalian saya kasih. Mungkin mungkin belum kalian buat tapi ada gitu yang mau kalian arahkan gitu tuh ke sana.
Oke, ada yang mau menyampaikan kira-kira yang mau dikerjakan untuk tugasnya? Atau belum pada ngerjain? Belum ada ide sama sekali? Banyak ya sebenarnya ya, melanggar etika dalam public speaking. Oke, kalau misalnya belum ada, is oke. Kita berjumpa lagi minggu depan Lebaran ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Kira-kira kalau misalnya kita adain kelas satu lagi hari Kamis apa Rabu, Kamis mungkin, atau ini aja deh minggu depan kan Lebaran ya, Senin Selasa Lebaran ya kalau nggak salah ya. Minggu sama Senin Lebaran ya. Mungkin nanti Selasa Rabu atau Selasa Kamis minggu depan ya, online aja. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti slide-nya akan saya taruh di Google Classroom aja, jadi nanti bisa langsung di-download ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Tugasnya jangan dilupakan. Oh, ini angkatan 24 kan ya? Angkatan 23, Bu. Angkatan 23. Oh, angkatan 23 yang ditugaskan membantu untuk akreditasi, jangan lupa dibantu ya dosen-dosennya ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.